Nah, ini biasanya saya kasih contoh seperti ini. Nah, bedanya dengan yang ungu, ini nanti bisa teman-teman periksa ya di bagian sini. Nah, ini nanti kalau kondisinya seperti ini dan warnanya putih ya, warnanya putih, itu biasanya nanti adalah Colocasia esculenta varietas antiquorum ya, atau ada nyebut talas Jepang yang biasanya saat ini lagi viral. Tapi kalau nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman para pegiat pertanian, khususnya saya sapa juga dari anggota kita, teman-teman yang bergabung di komunitas Agromas Nusantara, juga Agromas Lamongan. Pagi-pagi ini saya sengaja membuat video karena beberapa hari ini di medsos ya, atau beberapa channel YouTube lagi viral ya, beberapa talas yang disebut dengan Itomo gitu ya, atau sebenarnya talas ini sudah lama yang biasa kita sebut dengan namanya talas satu imo. Ya, itu kalau sekilas kita kilas balik sejarah, sebenarnya untuk satu imo yang baik itu varietas Oshikawa maupun Antiquorum itu insya Allah kalau tidak salah sekitar 2006 itu sudah pernah dikembangkan di Indonesia ya. Nah, terus kemudian sekitar bahkan di teman-teman itu sampai sekitar 2017 sudah menembus pasar luar negeri atau ekspor ya. Nah, entah, saya juga tidak tahu, memang ada banyak penyebutan, ada yang menyebutnya dengan satu imo, ada yang menyebutnya dengan Itomo dan lain-lain. Nah, terkait itu mungkin saya tidak akan banyak membahas. Saya pagi ini hanya ingin membahas masalah pertanyaan teman-teman yang masuk ke telepon atau WA pribadi saya yang menanyakan terkait ciri khas dari satu imo. Ya, karena kemarin banyak dari foto teman-teman yang kalau saya lihat sekilas dari gambar atau foto itu, terutama dari bentuk daun dan tanaman, kemudian umbi, saya kira sedikit meragukan kalau itu satu imo ya. Terlebih sekarang ini kan lagi banyak berita atau channel ya yang mengangkat terkait satu imo. Baik teman-teman, sedikit kita berbagi pengalaman ya terkait satu imo. Saya ingin berbagi dari untuk mengetahui ciri khas dari satu imo itu dari sisi umbi ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini adalah
umbi dari Thales Satuimu ya, yang beberapa waktu kemarin baru dipanen. Nah, kalau sebelumnya kita sampaikan ciri khas tanaman Satuimu itu bisa dilihat juga dari bentuk daun, dimana salah satu ciri khas yaitu daunnya tidak ada belahan karena dia memang golongan dari Colocasia bukan Alocasia ya. Ini, nah beberapa foto yang dikirim ke saya itu ada tanaman Thales yang daunnya terbelah gitu kan. Nah ciri khas kalau tanaman Thales yang daunnya terbelah itu biasanya golongan Sente atau Alocasia ya. Itu kalau di Jawa itu seperti ada namanya Thales Mbote, kemudian Thales lokal itu. Nah itu kalau dilihat kan di bagian lekuk daun, yang tangkai daunnya itu biasanya nanti terbelah dan kecenderungan bentuk daunnya agak meruncing bagian ujungnya. Nah itu adalah ciri-ciri dari golongan Alocasia atau Sente. Sedangkan kalau umbi atau golongan Thales Jepang atau Satuimu ya, itu adalah golongan Colocasia ya, ibarat gitu kalau secara ilmu tanaman. Colocasia itu ada yang nyebut juga dengan sebutan kelas atau kelompok Caladium, umbi-umbi yang nanti umbi-umbian atau jenis Thales-Thalesan yang kalau dia berumbi itu bentuknya adalah kayak keladi ya. Nah, keladi itu umbinya itu nanti ada umbi induk, kemudian akan berkembang lagi menjadi umbi anak, bahkan berkembang lagi menjadi umbi cucu. Nah ini ada golongan-golongan dari Caladium atau Colocasia, termasuk nanti adalah Thales Jepang ini atau Satuimu, baik itu yang Antiguorum maupun yang Oshikawa. Ada juga yang nyebutnya dengan Thales Saphira gitu kan. Walaupun beberapa pakar dari teman-teman kita yang bergerak di Satuimu menyebutkan sebenarnya Saphira dengan Antiguorum itu adalah satu sebenarnya ya. Nah ini itu ya. Jadi sekali lagi kalau Colocasia itu adalah golongan Caladium, Thales keladi ya, yang nanti ketika berumbi itu tidak bonggolnya tidak satu seperti bentul atau Thales lokal ya. Kalau biasanya bonggol satu itu adalah Thales Alocasia atau Sente ya. Tapi kalau Caladium itu adalah bentuknya atau umbinya itu bahasa kita ngerompol ya. Jadi dari ada umbi induk kita tanam, nanti keluar umbi anak, dari umbi anak nanti akan bercabang lagi menjadi umbi cucu. Nah ini ciri khas dari umbi ya. Yang kedua, Thales Satuimu juga mungkin macam-macam ya. Jadi memang dulu wacananya itu ketika zaman penjajahan Jepang kan banyak dibawa ke Indonesia. Ada juga yang menyebutnya dengan Thales ungu ya, atau Satuimu ungu. Nah kalau Satuimu ungu itu biasanya nanti mulai tangkai daun dengan daunnya sendiri itu warnanya ungu kehitaman. Ini dan sama karena Thales Satuimu ungu pun termasuk golongan dari Colocasia, itu nanti daunnya juga agak bulat, tidak runcing dan tidak ada belahan. Cuma nanti bedanya warnanya ungu, juga nanti umbinya beranak ya, ada umbi anak, umbi cucu ya, kemudian ada umbi induk. Tapi biasanya Thales ungu itu kemampuan berumbi itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang Antiguorum ataupun nanti yang Oshikawa atau Saphira. Ini ya, itu supaya nanti teman-teman juga tidak membeli sebenarnya kepengen menanam Thales Oshikawa atau Antiguorum atau yang Saphira gitu kan, tapi ternyata dikirim nanti malah Thales ungu yang saat ini juga banyak dikembangkan oleh teman-teman di Indonesia. Nah biasanya ya, kalau pengalaman saya pribadi, ketika kita ingin membedakan antara yang ungu dengan yang Saphira Oshikawa ataupun nanti yang Antiguorum,
itu biasanya saya ambil umbi seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ini yang nanti siap kita kirim. Nah, ini biasanya saya kasih contoh seperti ini. Nah, bedanya dengan yang ungu, ini nanti bisa teman-teman periksa ya di bagian sini. Nah, ini nanti kalau kondisinya seperti ini dan warnanya putih ya, warnanya putih, itu biasanya nanti adalah Colocasia esculenta varietas antiquorum ya, atau ada nyebut talas Jepang yang biasanya saat ini lagi viral ya. Ini. Tapi kalau nanti yang ungu di sini tuh kalau kita kupas ya, kita kupas gini, ini nanti biasanya di pinggir-pinggir mata tunas ini nanti adalah bakal mata tunas, itu nanti warnanya akan keunguan ya, keunguan. Nah, ini salah satu umbi yang saya sebut sebenarnya ini yang membedakan dengan talas-talas sente ya, yang golongan sente atau alokasia tadi. Kalau talas Jepang itu ini umpamanya nanti kita tanam, ini bisa jadi umbi anak ya, karena nanti ini pasti ada umbi induk. Umbi induk di sini, kemudian ini umbi anak, dan ini umbi cucu. Nah, inilah yang disebut dengan jenis talas atau kelompok dari Alocasia esculenta ya. Bukan bukan Alocasia tapi Colocasia ya. Jadi kelompok Thales, Thales satuimu yang jenis Caladium, atau dia memang benar-benar Thales satuimu, karena memang Thales satuimu itu adalah jenis dari talas yang mirip keladi-keladian ya. Nah, ini. Nah, kayak gini, ini sama ya. Jadi ini nanti ada umbi anak, kemudian ada umbi induknya di sini nanti ya. Kemudian ini umbi anak, kemudian nanti keluar umbi cucu. Nah, biasanya nanti yang banyak dijadikan bibit dan potensinya bagus itu adalah yang umbi anak. Ini ya, umbi induk itu nanti memang daya tahan, daya simpannya lebih bagus kalau kita tanam, tapi potensinya biasanya sedikit menurun dibandingkan dengan umbi anak yang seperti ini. Nah, ini kalau kita tanam ya, ini adalah talas Jepang satuimu atau itomo, itu nanti di sini akan keluar tunas ya, yang ini nanti akan menjadi tangkai daun atau tanaman, kemudian nanti keluar daun dari sini ya. Oke, gitu. Ini ini sekedar edukasi atau kita berbagi pengalaman supaya nanti teman-teman bisa dapat bibit umbi satoimu yang benar ya. Karena sekali lagi mohon maaf, sering banyak yang tanya kemudian di-share foto, kita masih ragu, oh bukan, itu bukan satoimu, karena kita melihat dari bentuk daunnya saja sudah mengarah ke kelompok Alocasia atau sente-sentean. Sementara Thales satoimu itu bukan dari kelompok dari Alocasia, bukan kelompok sente-sentean, tapi golongan dari Colocasia atau Caladium ya. Itu sudah beda dari bentuk tanaman, daun ya. Kemudian apalagi kalau dari umbi seperti ini ya. Ini nanti ini dari umbi. Kalau